Dari kias ke realitas, perjalanan menuju pemahaman ilahiyah. Bagaimana mungkin kita dapat berpatokan pada dalil hanya dengan mengandalkan akal semata untuk membaca mushaf? Logikanya, zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman 1400 tahun lalu saat Nabi Muhammad SAW hidup. Budaya, keadaan, serta segala aspek kehidupan di masa itu berbeda jauh dengan zaman kita saat ini. Oleh karena itu, tidak tepat jika kita memaksakan membaca Al-Quran hanya dari sudut pandang akal. Bayangkan, jika terdapat satu ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad menggambarkan rasa minum kopi, apakah kita bisa langsung memahami rasa itu dengan keyakinan mutlak? Pastinya tidak. Banyak variabel yang memengaruhi pengalaman Nabi saat itu, yang sulit, bahkan mustahil kita bayangkan. Sebagai contoh, 1. Apakah kopinya panas, hangat, atau dingin? 2. Apakah Nabi minum kopi saat sedang haus, setelah makan, atau dalam suasana hati tertentu? 3. Kopinya jenis apa? Arabica, Jawa, atau lainnya? 4. Bagaimana budaya minum kopi pada zaman itu? 5. Apakah Nabi sedang melamun, berzikir, atau mengerjakan sesuatu saat minum kopi? Variabel-variabel seperti ini menunjukkan betapa banyak dimensi yang tidak kita ketahui dan tidak mungkin kita pahami sepenuhnya karena jauhnya jarak waktu dan perbedaan konteks budaya. Maka, membaca ayat-ayat suci tanpa memahami konteks multidimensionalnya akan sulit, bahkan tidak nyambung. Mengapa pemahaman kita terhadap Al-Quran berbeda dengan Nabi? Karena pengalaman Nabi Muhammad dalam berhubungan dengan Al-Quran melibatkan makom yang jauh lebih tinggi, melampaui ruang dan waktu. Salatnya berbeda, zikirnya berbeda, bahkan imannya pun berbeda. Maka, meskipun teks Al-Quran yang kita baca hari ini berbunyi sama, pengalaman ruhani dan maknanya pasti sangat jauh berbeda. Hal ini disebabkan oleh keterikatan kita pada dimensi ruang dan waktu, sementara Nabi telah menembus dimensi tersebut. Bagaimana cara memahami Al-Quran dengan benar? Kita harus melalui jalan yang sama dengan Nabi Muhammad, dengan metodologi yang sama, guru yang sama, dan makom yang sama. Kita harus mampu menembus dimensi spiritual, multidimensional, yang tidak lagi terikat ruang dan waktu. Ini hanya dapat dijangkau dengan alat ruh, bukan semata-mata akal. Mengapa manusia sering terjebak dalam perdebatan agama? Karena mereka seringkali hanya berfokus pada aspek-aspek relatif seperti tafsir, mazhab, atau pendapat tertentu, yang semuanya terbatas pada satu atau dua dimensi. Padahal, untuk benar-benar memahami, kita harus melampaui dimensi-dimensi tersebut hingga mencapai makom Nabi Muhammad. Dengan begitu, kita bisa merasakan dan menyaksikan hal yang sama seperti yang dialami Nabi, baik dalam rasa maupun maknanya. Kesimpulan, Al-Quran dan ajarannya tidak bisa dipahami hanya dengan akal, karena teks itu mengandung makna multidimensional yang melampaui pengalaman fisik kita. Surga, neraka, alam kubur, malaikat, dan syaitan adalah kiasan yang menunjuk pada realitas yang lebih tinggi. Tujuan utama adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Muhammad menyaksikannya. Maka, untuk benar-benar memahami, kita harus sampai pada makom Nabi Muhammad dan mengikuti jalannya. Barulah kita bisa memahami kesaksian Nabi secara sempurna.